Inilah kisah di suatu negeri ajaib. Negeri tersebut telah bertahun-tahun diserang oleh para monster. Namun, ada sekelompok pria pemberani yang dijuluki Fearless Seven. Fearless Seven adalah tim terkuat di negeri itu yang beranggotakan 7 orang pria bernama Merlin, Arthur, Jax, Hans, Mino, Noki, dan Gio. Pada suatu hari, Fearless Seven berhasil menaklukkan naga raksasa dan menyelamatkan seorang wanita. Tapi karena ia buruk rupa, maka Fearless Seven mengira bahwa wanita tersebut adalah penyihir yang jahat dan langsung menyerangnya. Wanita itu adalah seorang putri. Karena tak terima dengan serangan Fearless Seven tadi, maka Putri Pri pun akhirnya mengutuk mereka menjadi 7 kurcaci hijau. Uniknya, perubahan tersebut hanya aktif saat mereka dilihat oleh orang lain. Tapi kalau lagi gak ada orang yang lihat, maka wujud mereka akan kembali normal. Nah, biar mereka terlepas dari kutukannya, maka mereka harus dicium oleh wanita paling cantik di negeri itu. Oke, kita kenalan dulu sama Putri Snow White. Putri Snow White hidup bahagia bersama ayah dan ibunya. Suatu hari datanglah penyihir ke kerajaan itu dan mengubah semua orang di dalamnya menjadi beraneka ragam bentuk. Raja pun akhirnya membawa Snow White ke suatu tempat untuk menyelamatkan diri. Dan semenjak itu, Snow White tak pernah lagi bertemu dengan ayahnya. Oke, itu tadi adalah perkenalan antara Snow White dan Fearless Seven. Dan inilah dia alur cerita filmnya. Lanjut guys. Di suatu pagi, penyihir tua yang telah menguasai kerajaan itu terlihat mendatangi sebuah pohon ajaib untuk memetik apelnya. Setelah dipetik, apel itu berubah menjadi sepatu ajaib yang konon sepatu itu bisa merubah siapa saja yang memakainya menjadi sangat cantik. Namun, begitu sepatunya dipakai, penampilan penyihir tua ini malah nggak berubah sama sekali. Dan ternyata ini bukan kali pertamanya ia telah berkali-kali mencoba, tapi tak pernah berhasil. Saat malam hari tiba, Snow White datang menyelinap ke kerajaan untuk mencari diari sang ayah. Setelah lama mencarinya, akhirnya ia berhasil menemukannya. Dan lalu Snow White membacanya hingga pagi hari. Di buku itu ayahnya menjelaskan tentang kejahatan si penyihir dan keajaiban pohon apel. Dan di situ tertulis hanya Fearless Seven lah yang mampu selamatkan kerajaan. Namun sebelum pergi, Snow White penasaran dengan buah apel di pohon ajaib yang tertulis di buku diari ayahnya. Di saat yang bersamaan, penyihir pun lagi OTW ke tempat pohon ajaib itu. Tapi saat penyihir itu masuk, penyihir itu pun langsung menyerang Snow White dengan serangan bertubi-tubi. Namun beruntungnya Snow White berhasil lolos dan kabur dengan sapu ajaib milik anak buah penyihir. Beberapa waktu kemudian si penyihir bertanya kepada cermin ajaibnya, siapakah wanita tercantik di kerajaan saat ini? Dan ya jawabannya pasti bukan dia, tapi Snow White yang sudah memakai sepatu ajaib. Mendengar itu, si penyihir pun marah dan berencana untuk mengejar Snow White untuk mengambil kembali sepatu miliknya. Di sisi lain terlihat 7 kurcaci Fearless Seven yang baru sampai di rumah. Mereka kaget saat menemukan sapu terbang milik penyihir yang tertancap di pohon mereka. Dan akhirnya Fearless Seven bersiap menyerang karena mereka mengira penyihir tersebut ada di dalam rumah. Namun saat mereka masuk, anjir, cantik banget padahal kartun loh. Mereka semua langsung terpukau sama kecantikannya si Snow White. Tapi Hans yang posisinya di belakang yang gak melihat wajah Snow White itu langsung memukul Snow White hingga pingsan. Setelah Snow White sadar, ia kaget saat melihat cermin yang perubahannya sangat drastis dari yang semula gemuk jadi langsing dan sangat cantik. Tapi Snow White akhirnya memilih untuk menyembunyikan jati dirinya dan berkata bahwa dia adalah si Red Shoes. Namun setelah Snow White tahu bahwa mereka adalah Fearless Seven, maka ia pun meminta bantuan si Fearless Seven untuk mencari keberadaan ayahnya yang sudah lama menghilang. Karena para si kurcaci itu pada suka nih sama si wajah cantiknya si Snow White, maka dengan sigap mereka bersedia membantu.
Tapi uniknya, di saat warga sekitar merasa nggak suka dengan penampilan mereka, tapi Snow White merasa biasa aja, walaupun Fearless Seven ini cebol-cebol dan juga berkulit hijau. Karena yang Snow White tahu mereka adalah sosok yang peduli dan juga baik hati. Tapi sebenarnya selain wajah Redsus yang cantik, Fearless Seven ini berniat membantu Redsus karena agar dapat ciuman darinya dan supaya terbebas dari kutukan. Di sisi lain, si penyihir mendatangi pangeran muda yang bernama Afren, yang sebentar lagi dia akan merayakan ulang tahunnya. Tapi pangeran Afren lagi galau karena dia jomblo alias gak punya pasangan. Mengetahui hal itu, penyihir pun membuat kesepakatan dengan pangeran. Karena Redsus dianggap telah mencuri sepatu penyihir, maka kalau pangeran berhasil menangkap Redsus, pangeran bisa memberikan hukuman dan bisa dijadikan pendampingnya. Saat malam hari, ketika si Redsus membuka sepatunya, ia berubah kembali menjadi gemuk. Karena tak ingin penampilan aslinya diketahui, Redsus pun memutuskan untuk selalu memakai sepatu ajaib tersebut. Di sisi lain, Fearless Seven sedang berlomba-lomba mengambil hati si Redsus agar dia bersedia mencium salah satu dari mereka. Di saat Redsus yang sedang sendirian di kamar, ia sekilas melihat bayangan ayahnya dari jendela dan ia pun langsung keluar mengejarnya. Di hutan itu, Redsus tiba-tiba diserang seekor kelinci raksasa. Untungnya, Arthur datang dan makhluk buas ini berhasil dikalahkan. Sebagai hadiah untuk Arthur atas aksi penyelamatannya tersebut, Arthur dengan percaya diri meminta ciuman kepada si Redsus. Tapi Arthur malah digampar sama si Redsus. Aduh, kasihan banget ya si Arthur. Keesokan harinya mereka semua berangkat ke kota, menyebarkan poster ayahnya Redsus. Mereka pun berpencar dan si Redsus di situ ditemani oleh Arthur. Sedangkan Merlin malah diperintahkan Arthur untuk menjaga rumah. Tapi gak lama setelah mereka semua pergi, Merlin mulai merasa bosan karena cuma duduk menjaga rumah. Ia pun memilih pergi menyusul Arthur dengan menaiki si kelinci yang semalam menyerang mereka. Tapi kini kelinci itu justru jadi sahabatnya si Merlin. Sementara itu, Arthur dan Redsus yang baru sampai di kota, Redsus melihat ada banyak poster pencarian dirinya yang ternyata telah dipasang oleh Pangeran Afren sebelumnya. Oke, kita lanjut di part selanjutnya ya guys. Jangan lupa untuk di subscribe channel ini karena subscribe itu akan membuat kalian